Halo, Shalom. Shalom Maranatha. Jumpa lagi dengan siarannya Pak Bom Bom. Solata BM2 Apologet. Selamat malam, jumpa lagi dengan Pak Bom Bom ya. Sudah 3 malam kita begadang ya. Sampai jam 4 pagi, jam 5. Ya, malam ini mungkin Pak Bom Bom kurang-kurangnya ya. Karena fisik sudah mulai lemah. Ya, jumpa lagi dengan Pak Bom Bom. Salam-salam ya buat teman-teman semua di Papua, Papua Barat, seluruh Indonesia, dan di seluruh dunia. Dan khususnya orang Toraja, keluarga saya di Pangala, dan keluarga saya di Manado, di Pal 2, khususnya keluarga Sumaranda, dan semua ikatan kerukunan Toraja, keluarga Batak, ya, saya punya tulang, Minang, ya, ya, kita ini darah campuran jadi. Oke, makasih banyak, masih tetap setia di siarannya Pak Bom Bom. Ini signal ya, gangguan ini signal ini. Pak Bom Bom kalau nyiar, kalau signal wifi begini-begini, aduh, gak enak ya. Ya mudah-mudahan tetap stabil. Ya malam ini Pak Bom Bom akan mengangkat sesuai tadi malam ya, tantangan siapa itu? Pemurtad Muslim. Aduh enak aja dibicara sembarang-sembarang. Terus ada permintaan dari teman-teman ya, Pak Bom Bom sekali-sekali bahas. Kami masih bingung. Soalnya banyak orang bilang chip di tangan 66 itu apa? Chip itu 66. Iya, kita belajar ya. Nah, terserah yang teman-teman mau anggap ikut dia punya hamba Tuhan, silakan ya. Ingat, hikmat dan kepintaran itu berbeda. Hikmat itu orang diberikan memahami firman Tuhan. Beda yo, kepintaran dengan berhikmat. Beda, harus kita pisahkan ya. Mungkin dia sekolahnya S3, S5, S5 ya. Nah, itu mungkin saja. Tapi hikmat dia tidak mengerti hikmat. Ya, malam ini Pak Bom akan mulai dengan siapakah antikris itu? 666. Ya, kita nanti bahas, tak usah lari panjang ya. Mau bahasa Yunaninya, bahasa apanya, artinya dari mana. Aduh, nanti lama lagi ya. Itu Pak Bom malasnya di situ. Minta maaf. Bukan Pak Bom tidak tahu, cuma malas. Untuk apa juga? Nanti juga teman-teman juga kita bicara, minta terjemahannya, minta mengerti. Aduh, malas ya. Nah, kemudian saya minta sama teman-teman semua, kalau Pak Bom bahas ini, kalau masuk usahakan mulut dijaga ya. Minta maaf, saya Pak Bom malas masalah ini. Cuma minta maaf, malas jangan sampai teman-teman terpancing emosi, sampaikan kata-kata yang tidak baik ya. Karena nanti ke sini sebentar kita bahas sangat apa ya? Ya. Yang Pak Bom sampaikan bahwa ini adalah yang sangat sensitif di sini. Oke, yang tidak mengaku Yesus adalah Tuhan. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, kita sebagai umat yang percaya, kita bersatu dalam doa untuk minta tuntunan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapa atas penyertaan-Mu hari lepas hari kepada kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang selalu berharap kepadamu. Dan Engkau telah menjaminkan kami Tuhan dalam kehidupan kami. Jaminan yang kekal bahwa kami akan mati dan Engkau akan menyediakan tempat bagi kami bersama-sama di Engkau di kerajaan surga. Kami yakin dan percaya Tuhan sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu yang percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Untuk itu Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu ini Tuhan memimpin kami dalam perjalanan hidup kami di dalam dunia ini Tuhan. Bapa, berkati kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca firman kebenaran Tuhan. Untuk itu Tuhan, ampuni atas segala dosa-dosa kami. Karena kami tahu Tuhan, karena dosa ini yang menghalangi kami untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami, agar firman ini biarlah tinggal di dalam hati kami, dan kami menerima dengan sukacita untuk dan melakukan di hari lepas hari kehidupan kami masing-masing. Bapa, hamba-Mu berdoa di malam hari ini yang masih sakit ataupun lemah Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Berikanlah kuasa bilur-bilur-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu, mereka telah sembuh. Kami pasti yakin dan percaya
Iman kami Tuhan, mengakui bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah tabib dan segala tabib, dokter dan segala dokter. Sembuhkanlah mereka Tuhan. Berkatilah sama orang-orang yang di malam hari ini Tuhan, yang masih kekurangan, belum mencicipi sesuap nasi. Berkati mereka Tuhan, kenyangkan mereka Tuhan, dengan caramu Tuhan, kami percaya Engkau akan mengirimkan kepada mereka orang-orang yang berkelebihan. Engkau berikan berkat Tuhan kepada mereka, agar mereka dapat dengan ringan tangan memberikan bantuan Tuhan. Kami yakin itu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa kami, dan Tuhan berkati peralatan yang kami pakai dan jaringan internet mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, agar siaran kami ini Tuhan diberkati dan berguna bagi kami semua yang malam hari ini mendengarkan dan mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, mari kita percaya, katakan amin. Maklum ya, Pak Bobo agak suak sedikit ya, kalau udah 3 malam ini sampai 8 jam. Teman-teman juga ini, aduh, Pak Bobo udah potong pembicaraan, mereka masih lanjut-lanjut ya. Tapi memberitakan Injil harus semangat. Adalah upah. Nih, Pak Bobo atas sampai tambah sipit loh. Ya, terima kasih banyak ya yang baru bergabung malam hari ini. Pak Bobo melihat ya, judulnya kita buka dulu ya. Wahyu. Oke. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangan ialah 666. Nah, di sini banyak ya, orang sudah didogma, sudah didoktrin, sudah menyampaikan bahwa ini tertuju kepada 66, terus zaman sekarang modern ada chip kasih masuk di tangan, ya. Ini katanya nubuatan, ya. Sebenarnya salah tafsiran, ya. Nanti sementara Pak Bom akan jelaskan, ya. Kita harus lihat dulu dari Wahyu 1 ayat 1, ya. Nah, kenapa Pak Bom dan antikris? Adakah tulisan antikris dalam kitab Wahyu? Tidak ada, saudara. Yang ada adalah tulisan antikris itu adalah di dalam 1 Yohanes 1 ya. Oke. 1 Yohanes. Di situ sebentar Pak Bobo buka dulu ya kitab Wahyu. Ya. Kita buka di kitab Wahyu. Wahyu 1. Harus kita melihat ayat yang kita bahas ini apa ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkan kepadanya, kepada hamba-hambanya, apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Berarti firman Tuhan ini, kitab Wahyu diberikan kepada Yohanes, ya. Jadi saudara-saudara harus pahami, sebelum membaca kitab Wahyu ini harus kita melihat dulu antikris itu yang bagaimana, ya. Jadi Wahyu ini diambil dalam bahasa Yunani. Ya, kalau kita mau jelaskan banyak, nanti semua macam, ya, tahu saudara. Kita lebih baik Bobo orangnya berbicara kontan, berbicara yang mudah dimengerti oleh teman-teman semua. Bicara firman Tuhan saja semua tadi malam kayak malam ya, Kristen juga tapi kurang mengerti. Apalagi kalau kita masuk dalam teologi yang berbahasa Yunani, ya, bahasa yang panjang-panjang, ya, nanti lebih parah lagi, ya, saudara-saudara ya. Lebih kita bicara yang bahasa sehari-hari. Kan sudah ada, Bapak silakan buka YouTube, banyak hamba Tuhan yang bisa jelaskan ya, lebih pintar daripada Pak Bombom ya. Boleh, tapi kalau untuk ini Pak Bombom hanya menjelaskan, interaksi kita berbicara supaya lebih paham. Oke? Orang bilang bahasa tanah. Iya.
Salam ya buat teman-teman yang baru bergabung. Pak Bomo melihat di layar, lihat signal ini. Aduh, signal ini kecil ya. Bentar ya. Pak Bomo merubah ke pusat data dulu. Pusat data juga kayaknya lambat. Sama aja. Bentar ya, Pak Bomo merubah ke pusat data dulu ya. Maaf ya. Karena pusat data dulu sudah. Bentar ya. Pak Bomo start dulu ke pusat data. Karena pusat wifi ini ya. Nah, mudah-mudahan sama kan. Ini ada gangguan. Oke, sudah pusat data ya. Oke. Jadi kalau diambil dari bahasa Yunani, wahyu itu adalah apokalipsis. Apokalipsis ya, itu wahyu ya, itu dalam bahasa dalam bahasa Yunani. Ini adalah suatu pernyataan, atau suatu yang tidak jelas, yang kita berpikir tidak masuk akal, tidak jelas, bentuk tidak jelas, begitu samar-samar lah. Macam orang bicara kita belum tahu, apa udah pendekat aja, nggak tahu, belum pernah, umpamanya belum pernah, begitu tidak jelas ya. Ya, itu namanya apokalipsis ya, istilahnya samar-samar yang tidak diketahui, kita tidak tahu, yang nanti kemudian dinyatakan. Jadi kita tidak tahu, nanti dinyatakan tiba-tiba ada ya. Udah paham ya saudara ya, itu namanya wahyu. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita harus mengerti dalam kitab Wahyu ini ditulis sekitar tahun berapa. Nah, ini banyak orang-orang ini seberang ini katakan bahwa Wahyu ini karangan-karangan. Nanti zaman modern. Saya bingung ya. Mereka ini cuma pintar comot-comot ya. Itu karangan, katanya karangan Yohanes lah. Ya, mereka lebih pintar ya. Nah, Wahyu ini ditulis tahun 60 Masehi sampai 90 Masehi. Ya, kira-kira begitulah ya Pak Bomo baca buku ya. Nah, itu ditulis oleh Rasul Yohanes ya. Nah, itu di bawah pemerintahan Kaisar Nero Claudius ya, itu di bawah pemerintahan itu. Oke. Nah, itu pada zaman itu mula-mula orang Kristen itu mengalami perbuatan yang tidak menyenangkan, bukan menyenangkan, penindasan, pembunuhan, disiksa, dibunuh, dipukul ya, sampai digantung, dibakar, banyak sekali ya penindasan itu ya. Nah, jadi sebagai orang Kristen yang minoritas ya, saudara-saudara ya, makanya jangan kaget saudara-saudara zaman sekarang ya, dari zaman dulu sudah ada orang Kristen itu minoritas ya pada waktu itu ya. Oke. Nah, kitab Wahyu ini tujuannya ya untuk orang-orang Kristen itu mengerti Tuhan itu tidak meninggalkan atau melepaskan begitu umat-umat yang percaya setelah Yesus terangkat ke surga. Ya, makanya Yohanes menulis kitab 1 Yohanes dulu, 2 Yohanes, 3 Yohanes, baru kitab Wahyu. Nah, supaya ada penguatan iman bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan kita umat-umat Kristen. Makanya ada kitab Wahyu, kitab yang terakhir. Nah, sehingga dengan pengharapan yang pasti, nah Tuhan itu menyatakan diri dalam kitab Wahyu. Pengharapan itu, ya. Jadi biar kita mati ya. Nah, itu. Jadi ada pengharapan bahwa kita bersama-sama dengan Bapa di surga. Oke? Nah, untuk mengerti kitab Wahyu itu, kita harus mengerti dalam konteks simbolikal. Ya, kita lihat jadi kita sebelum bicara Wahyu 13, kita lihat dulu Wahyu 12. Jangan kita lihat Wahyu 13, ada chip. Oh ini gini. Nah, tidak bisa. Anak Kristen itu harus pintar ya. Bukan pintar dalam pintar tulisan, bukan. Berhikmat. Kita buka ya contohnya di Wahyu. Pak Bomo belajar berapa kali, ya lari ke situ. Sebenarnya Pak Bomo mengangkat perjanjian lama yang banyak. Cuma aduh gimana ya. Pak Bomo juga ya. Kalau ada yang sudah tanggung. Punya keluarga boleh. Ya. Dia Pak Bomo tidak mau nasib sama yang segala sesuatu ya. Oke. 12 ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini saudara-saudara yang saya bertanya nih, sebentar. Tapi Pak Bomo kan mau jelaskan. Nah, perempuan dan naga. Nah, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari
dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini sudah jelas ya. Ya, nah, saudara-saudara, ini sudah jelas ya. Jelasnya apa? Jangan kita berpikir bahwa perempuan ini siapa, binatang ini siapa. Oh, ada perempuan. Besok kita lihat di film-film. Ada perempuan putri di atas, terus ada bintang, terus ada naga. Oh, mau perang, kayak Aditya. Oh, perang, ada malaikat tuh. Aditya, kau masuk ya, Aditya ya. Ini orang-orang pengajar sesat ya, pintar-pintar dan pintar bicara firman. Padahal nol, kosong. Ya, nanti Pak Bom bikin begini. Nah, ini lagi dibilang. Ya, ini perhatikan ini. Enam, jadi gini ya. Nanti orang yang paranoia, oh, 6, Pak Bom, 6. Kita bahas ya. Oke, jadi begitu. Jadi penafsiran bahwa perempuan ini ya digambarkan tentang Israel. Karena apa? Di ayat ini kita lihat ya, nih, kita harus baca. Ini ada penafsiran dari dulu bapak-bapak gereja maupun para ahli ya. Nah, kita lihat dulu. Seorang perempuan berselubungkan, maka tampilkah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. 12 bintang. Berarti 12 suku Israel. Ya. Nah, jadi perempuan itu siapa? Berarti tentang suku Israel. Sudah paham ya saudara-saudara ya? Nah, kemudian tentang anaknya, ada anak di situ. Itu siapa? Yesus. Yesus. Karena Yesus itu keturunan dari Israel, keturunan Yehuda, dari ibunya Maria. Ya, saudara harus bisa lihat Alkitab dicerna dengan hikmat, jangan dengan dengar orang, baca Alkitablah dengan ini ya, supaya kita bisa paham. Nah, sedangkan naga itu siapa? Nah, pasti saudara bisa tahu. Iblis, penipu, mau tipu dapat tipu lagi. Ya itu iblis ya, penipu ya. Dia kalau balas ditipu, dia balas tipu lagi. Akulah penipu, dahsyat ya. Nah, saudara mulai otak terbuka ya. Oke. Nah, ini Pak Bomom mulai situ. Kemudian kita menafsirkan Wahyu, ya, buka kembali dalam Wahyu 13. Nah, itu kita lihat sini Wahyu 13 ya. Kasih ya baru bergabung. Aduh, signal Pak Bomom ini apa ya? Kenapa signalnya begini ya? Jadi kalau kita lihat Wahyu 13, harus kita melihat konteks Wahyu 12 ya. Nah, kita kalau lihat Wahyu 13 ayat 1, bintang yang keluar dari dalam laut, binatang yang keluar dari dalam laut. Ya, minta maaf ya tadi Pak Bom ini karena kita lihat ya binatang yang keluar dari dalam laut. Binatang ini siapa? Nanti sebentar Pak Bom menjelaskan ya. Jadi pertanyaannya adalah saudara-saudara akan bertanya. Pertanyaannya, 66 itu antikris atau bukan atau bagaimana? Ya kan? Nah, kita lihat di Wahyu kembali lagi. Wahyu 13 ya. Ayat 16. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Kenapa Rasul Yohanes tidak menulis antikris dalam kitab Wahyu ini? Tadi kan Pak Bomo baca dari awal, saudara baca kitab Wahyu. Tidak ada antikris di dalam sini ya. Saudara, tidak ada tulisan antikris di dalam kitab Wahyu. Tidak ada. Ya, coba kita lihat ya. Nah, tidak ada saudara ya. Dari ayat 16 sampai 18. Semua ayatnya dalam kitab Wahyu tidak ada. Kenapa demikian? Justru antikris itu, ya, kan Wahyu ini kan begini. Kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Kemudian 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Justru antikris ini Rasul Yohanes menulis di kitab 1 Yohanes 2. Kita buka lihat. Nanti ya, panjang cerita. Pak Bom sudah usahakan bagaimana mengurangi ya.
mengurangi pembahasan malam ini. 1 Yohanes 2 ayat 18. Ayat 18 ya. Kita lihat di sini perikopnya antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, saudara-saudara, saya mau sampaikan, kitab Wahyu ini ya, dan dijelaskan oleh Yohanes di kisah Yohanes ya, itu surat yang dilihat ke belakang yang sekarang kita ini dan masa depan. Ya, makanya Yohanes tulis di kitab Yohanes. Kita baca lanjut ya, mungkin saudara bisa paham ya. Itu Wahyu itu dari belakang, dulu, sekarang, dan akan datang. Ya, kita buka di Antikris ini ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, kita lanjut ke ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, banyak orang-orang antikris ya di sekitar kita. Ini sudah jelas, banyak orang antikris. Saudara lihat kan? Bukan nanti ada lihat di satu gereja salib kan begini. Tiba-tiba salibnya begini, terbolak balik. Bisa juga. Tapi antikris itu orang yang tidak percaya Yesus, tidak mengakui Yesus, tidak mengetahui sebentar Pak Bung kasih ayatnya. Tidak mengakui Yesus adalah anak Allah dan Elohim sendiri. Dia mau derajatnya sama dengan Tuhan. Dia mau bahwa dialah Tuhan. Dia mau disembah, ya. Ya. Kita buka dalam masih tetap dalam 1 Yohanes. Kita lihat ya di ayat 20, 21, nah ini 22. Nah, sudah mulai ya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Saudara-saudara ingat, Yesus nama, Kristus adalah Tuhan. Berarti Yesus adalah Tuhan. Paham ya anak-anak Kristen yang belum paham? Nah, dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Saudara-saudara sudah paham kan? Siapa bidannya? Kok Tuhan kau beranak? Dia tidak mengakui Yesus, anak Tuhan. Dia tidak mengakui Bapa. Siapa bidannya? Sudah mulai kan? Jadi bukan aja orang-orang Kristen. Nanti sebentar kita bahas di perjalanan. Oke? Sudah mulai. Makasih yang baru bergabung. Nah, di sini kita lihat ayat 22. Siapakah pendusta itu? Nah, penipu-penipu ya. Bukankah dia menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Menyangkal loh. Menyangkal Yesus adalah Kristus. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Dia tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Dia cuma mengakui itu Yesus manusia. Kita lanjut ke ayat 26. Kalau Anda baca terus, tapi Pak Bomo singkat-singkat. Nah, semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Nah, sudah jelas ya. Berarti ayat 26 ini, orang-orang yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan dan menyesatkan ajaran-ajaran terlebih dahulu, terus kitabnya diobok-obok, dirubah-rubah, dan dia merubah bahwa Kristus adalah bukan Tuhan. Dia seakan-akan lebih daripada Tuhan. Itulah antikris sebenarnya. Sebentar nanti Pak Bobong lanjut.
Dia tidak mengaku Yesus adalah Tuhan. Dia tidak mengakui Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah antikris. Ajarannya berbeda. Berbeda. Dia tidak mengakui keselamatan. Justru dia mau sama dengan Allah. Dia mengambil keputusan. Dia bilang hukum ini, hukum ini, hukum ini. Dia atur dia ngatur semua. Karena dia mau sama dengan Tuhan. Oke, sudah mulai jelas ya antikris apa ya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ya saudara-saudara ya. Kita baca dulu. Jadi jelas ya, ayat ini Yohanes menulis kepada orang-orang Kristen bahwa ada antikris yang disebut apa ini saudara? Pendusta. Yang tadi ayat sebelumnya. Nah ini. Ya. Pendusta. Pendusta ya, sudah ada pendusta tadi. Menyesatkan kamu, ya orang yang menyesatkan. Nah ini, yang menyangkal Bapa maupun Anak, ialah pendusta. Ya. Jadi, saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa kenapa sampai Yohanes menulis ini, karena kan firman, ya wahyu yang diberikan dari Tuhan Yesus kepada Yohanes. Bahwa orang-orang Kristen ini akan mengenal antikris itu siapa? Pendusta, karena dia memang menyangkal anak Allah dan juga menyangkal Bapa. Di sini ada ayatnya nih loh, menyangkal baik anak maupun Bapa. Okay? Dan mereka itu di tengah-tengah kumpulan orang-orang. Orang-orang ini banyak di kumpulan orang-orang percaya, banyak, mereka lebih banyak dan menyesatkan orang. Mau menyesatkan anak-anak yang hidup dalam Kristus. Pengaruh dengan segala sesuatu mereka lakukan. Dengan harta mungkin atau dengan apa, rayuan manis, mulut manis, lidah licin, padahal bego. Minta maaf ya. Botol. Tidak tahu firman Tuhan. Ngarang-ngarang, bikin di YouTube, bikin apa. Anda ini antikris, tidak mengerti kitab. Sudah paham bilang kitabnya kitab paham. Padahal dia tidak tahu. Mau macam-macam. Nih, Alkitab sudah ada. Bila mau terjemahkan lagi. Itu antikris loh. Sudah terjelas secara letterlet. Dia bilang nanti terjemahkan. Ini umpamanya pergi ke sana. Ini tidak pergi ke sana, harus ke belakang lagi. Otakmu yang sudah tidak mengakui Bapa maupun Anak, bilang lagi Alkitab lagi, merubah-rubah. Itulah antikris. Mulai paham ya? Nah, sebentar masalah chip itu ya. ya. Oke. Ya. Itulah pendusta, penyesat umat yang percaya. Hati-hati orang Kristen. Ya, hati-hati dengan orang-orang ini ya. Kita lanjut. Jadi orang-orang ini hati-hati ya, saudara-saudara, jangan sampai Anda disesatkan dengan ajaran-ajaran yang tidak benar sehingga Anda mau lari. Kita buka di 1 Yohanes. Oke, lanjut ya. Pak Bomo mau ini ya, mau apa? Lebih ringkas ya, karena besok ada Pak Bomo ada kegiatan ya. Sampai terlalu tengah malam. Nah, di sini ya. Dan setiap roh, ingat ini roh kecil. Berarti kita ya, manusia ya. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Nih roh kecil ini. Nah, roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Nah, sudah ada pada waktu itu. Sudah ada juga sekarang dan akan datang. Ya. Tuh, kan kita tidak tahu kapan kita mati. Jadi roh antikristus ini adalah sebuah pengajaran. Ya. Ingat, hati-hati saudara. Makanya banyak apologet ya, antikristus. Apologet. Yang cocomologi. Simsalabim, abrakadabra, treng. Comot-comot ayat, cang. Munyuk-munyuk. Ya, itu ya. Antikristus salah satu. Karena dia menyimpangkan. Yesus menikah. Dodol. Antikristus. Hati-hati saudara-saudara. Pak Bom. Karena Pak Bom sudah tunjukkan ayat, beberapa ayat. Masih banyak ayat lagi ya.
Ya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 3, ya, roh antikristus adalah sebuah pengajaran, ya, didikan atau yang menyampaikan kayak Pak Bom gitu. Yang istilahnya sebuah semangat. Ya, semangat itu loh. Orang mengajar semangat. Tetapi yang semangat tapi menyangkal Yesus. Kalau Pak Bom, hamba Tuhan tidak melenceng. Mengajak supaya Anda segera berbaptis, bertobatlah kau, orang-orang yang sudah masuk dalam antikris. Hati-hati loh. Oh, tidak ada begini. Ingat, mana yang duluan? Masa asli mau dibilang palsu, palsu mau dibilang asli? Enak aja loh, dirubah-rubah. Ingat ya, sudah mulai ya, sudah mulai paham ya. Nah, jadi saudara-saudara, hati-hati dengan antikris. Bahkan mereka terang-terangan melawan ajaran Kristus. Terang-terangan loh. Contoh sekarang. Ya, mereka terang-terangan. Mereka berusaha semangat dan menyesatkan banyak orang. Cari celah bagaimana cara. Sudah tidak bisa lagi kalau berdialog. Sudah cari lagi cara yang lain. Bagaimana comot-comot ayat Alkitab. Yang cocok bagi dia enak. Yang salah dia tidak ambil. Tapi kalau yang cocok dia ambil. Nah ini kan. Termasuk kayak nama ini. Antikris. Kau masuk sini kayak mana? Kau jangan comot-comot ayat kita, Alkitab kita ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, 2 Yohanes 1. Kita lanjut ya. Kita lanjut. 2 Yohanes 1 ayat. Ya. 2 Yohanes. Saya mau potong-potong aja ya. 1 ayat 7. Nah, nih. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat antikristus yang tidak mengaku Yesus loh. Ulang, Pak Bom baca ulang. Nah. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus. Apa begini? Yesus nama manusia, Kristus Tuhan. Berarti Yesus Tuhan telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Apa mulai ya? Ya sudah mulailah, mulai panas ya. Nah, tujuan utama antikris itu adalah mereka punya tujuan itu semangat untuk menyesatkan orang-orang. Orang-orang siapa? Orang-orang percaya itu anak-anak gereja. Gereja berarti semua. Gereja dalam hati gereja. Anak-anak Tuhan. Mereka mau menyesatkan ya, orang yang percaya. Itu yang disebut antikris. Ya, kita bukan. Kita buka lagi. Ya udahlah, Wahyu 13 ya, tapi kita buka lagi di ini. Kita buka kembali ke Wahyu ya. Oke, sudah mulai jelas teman ya. Sahabat antikris, nanti Pak Bom. Kita buka di Wahyu 13. Nah, ini. Kita buka di 11. Nah. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Nah, ini baru mulai masuk di 6. Pak Bom kasih kode. Ini ya. 6. Nanti Pak Bom bikin kode begini, kalian tidak mau. Kalian kan oke. Nah, bilang 66 lagi orang-orang yang sensitif sekali. Nanti bilang 66 lagi ya. Terus kemudian lihat ada mobil atau motor plat 66. 66. Aduh. Terus ada handphone lagi nomor 66 di belakang. Aduh jangan, ini antikris. Ada apa boarding kah di biasa tiket itu ya? Ada tulisan apa jumlahnya itu 666. Boarding itu di tiket itu. Macam-macam lah boarding apa di mana di undangan ada tulisan 66. 66 jangan setan. Jangan ya. Kita baca firman Tuhan ya. Nah, yang pertama ini kita baca di ayat 16. Nih. Kita baca ya, ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin,
merdeka atau hamba diberi pada tangan kanannya atau pada dahinya. Nah, terus ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Nah, Pak Bomo bilang lagi, hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Nah, saudara-saudara. Dengar ya, hikmat itu bukan orang pintar. Hikmat itu secara rohani. Bisa memandang secara rohani, dia punya rohanian ya. Jadi minta tuntunan Roh Kudus supaya bisa paham. Nah. Jadi kitab Wahyu ini ya, itu diterjemahkan secara simbol dalam 66 itu ya. Berarti binatang yang memberi tanda di tangan, ya, di dahi, cap-cap, cip-cip, ya. Nah, itu orang sudah anggap itu simbol yang karena orang-orang sudah anggap begitu. Padahal tidak. Sebenarnya itu kalau kita buka ya di dalam kitab Ulangan, ya, ini Ulangan. Nah, ini kita lihat ya, di kitab Ulangan ya. Ini kitab Ulangan ini. Cuma satu ayat ini aja di Ulangan ya. Ada contoh begini ya. Tidak ada perjanjian lama yang ada tulisan begini contohnya ya. Ini kitab Ulangan. Cuma di ayat ini aja. Ulangan 6 ya. Ayat 6 ya. Tempat dulu ayat 6. Nah, ini. Nanti Pak Bung menjelaskan ya. Nanti Pak Bung menjelaskan mengenai ulangan ini. Ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Nah, kita lihat judul ini. Judul perikop. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Hello? Perintah yang utama. Kasih adalah perintah utama. Nah, kita lihat sini ayat 6 ya. Kembali ayat 6-nya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ingat, perhatikan. Nah, lanjut. Nih, ayat 8. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Sudah mulai jelas, saudara-saudara ya? Sangkut paut nilai 66 dari Wahyu. Ya, nah, sini Pak Bung menjelaskan. Oke? Nggak usah bicara ini, bicara bahasa tanah saja. Karena orang banyak bicara tinggi, tapi otaknya nanti larinya ke Wanes, larinya ke sembarang. Ya? Bicara-bicara tinggi, pintar-pintar, larinya tidak mengakui Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aneh kan? Tidak mengakui Yesus kan? Aneh kan? Lebih baik kita orang berhikmat daripada orang pintar. Hello? Ya, Nah, ini. Nah, jadi pertanyaannya, apakah hukum itu diikat di tangan, ya? Terus kemudian ditempel di dahi, ya, ya kan? Oh, 66, tempel 66, bukan, ya. Nah, orang Yahudi dulu itu, ya istilahnya orang Yahudi dulu itu, mereka itu mengikat itu tangannya. Kalau Kristen Ortodoks sampai sekarang tuh masih ada mungkin ya. Nah, itu namanya itu tefilin. Tefilin itu mereka bikin sebesar itu ayat-ayat khusus yang hukum Taurat itu mereka tulis ayat-ayat itu tempel di sini ada di kepala, namanya tefilin itu ada bentuk kotak ya, nanti Bapak cari ya, kotak itu orang ahli orang Yahudi itu tempel itu ayat-ayat ada firman Tuhan situ. Untuknya apa? Mereka mau taruh situ, sebenarnya tidak, daya pikirnya salah. Sebenarnya itu di kepala itu begini, apa ya Pak Bung bilang ya, mau jelaskannya secara bahasa-bahasa yang dimengerti ya. Aksesoris ya, aksesoris. Itu orang-orang Yahudi ya. Jadi mereka itu mengikat itu di kepala, ada di tangan ya. Jadi orang Yahudi itu tidak semuanya begitu. Yang sudah Kristen tidak semuanya ya. Mereka itu mengerti secara literal, secara tertulis atau hurufiah, literal ya. Nah, jadi bukan dia ikut-ikut begitu secara literal, mereka ikut harus tempel di kepala atau ini ya. Tapi tidak. Ada orang Yahudi yang Ortodoks sekarang itu berbeda. Mereka yang ada juga yang begitu, ada juga yang tidak ya. Pak Bom tidak tahu, tapi Pak Bom baca, melihat memang kenyataannya begitu. Oke? Nah, kita lihat ulangan ini ya. Nah, supaya sambil Pak Bom baca yang ayat 8 ya. Haruslah juga engkau mengingatnya. Kata mengingat sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah, jadi simbol ini ya, jadi simbol ini
mempunyai istilahnya apa ya? Mereka itu terikat dengan Taurat di tangan dan di kepala. Mereka terikat. Tapi sebenarnya orang-orang Yahudi ini mengerti bahwa apa ya? Bukan sesuatu yang benar. Kalau mau tempel kan begini, ya kan? Maksudnya sesuatu yang mengapa mereka tuh benar-benar tuh adalah sebuah benda yang dicap di tangan atau di kepala, kan tidak, kan pikiran. Jadi maksudnya tuh hukum Taurat itu ada di pikiran. Nah, pikiran itu supaya di tangan itu untuk melakukan. Paham ya, saudara ya? Jadi hukum Taurat itu bukan tempel, makanya orang Yahudi sekarang, contoh kita orang Kristen, membaca firman Tuhan ada di kepala. Tidak terpengaruh dengan apa yang mau dibilang, yang mau dilihat. Tapi firman itu ya dan amin ada di kepala, kita berhikmat dan kita melakukan. Nah, makanya ada di Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Itu maksudnya. Ya, firman ada dalam diri kita menerima firman Tuhan, ada masuk di kepala, kita renungkan yang baik-baik, ya, yang buruk tidak mungkin firman buruk. Kelakuan Anda yang buruk, seperti yang tidak menerima baca firman Tuhan dengan Roh Kudus. Ya, tuntunan Roh Kudus. Itu maksudnya ya. Sudah mulai ya. Sudah mulai. Kalau dulu orang Yahudi itu mereka taruh di tangan ini ya, namanya tefilin. Jadi mereka taruh ayat-ayat tertentu, ayat-ayat firman Tuhan yang khusus taruh di tangan, terus taruh di seperti otak gitu. Ayat center ya, taruh kepala. Nanti Bapak lihat ya tefilin di Google, coba lihat ya, ada situ gambar ya. Pak Bomo belum bisa tampilkan di sini karena itulah keterbatasan pengetahuan Pak Bomo mengenai teknologi ya. Minta maaf ya, silakan buka Google saja apa namanya tefilin ya. Nah, jadi yang sekarang ini kita coba buka ya di Wahyu ini. Nah ya, kita buka. Oke, sudah mulai jelas ya. Nah, nanti kalau kurang jelas, masuk lagi dalam roomnya Pak Bom, kita bahas lagi. Ini kalau di bawah di gereja khotbah lama sekali. Nah, jadi sehingga tanda 66 ini kita lihatnya di Wahyu 13. Nah, ini kan sama tadi di ulangan itu, ulangan 6. Nah, kita lihat ini kembali. Nah, kita buka di sini karena judul hari ini kita bahas. Sehingga ada tanda 66 ini dilihat dalam kitab Wahyu ya, khususnya di 16, 17. Ya. Nah, binatang, ada kata binatang, terus tempel di dahi, ya. Terus ayat 18 ini ada 666, ya. Kalau kita mau bahas hitungan bilangan lagi, sebenarnya bukan itu maksudnya ya. Bukan itu maksudnya. Itu 66 itu, kalau 6 itu hi, si, sigma, secara simbol ya, itu Kristus dalam bahasa Yunani ya. Kalau kita mau masuk lagi dalam bahasa-bahasa itu lagi, nggak usah lah. Ada bedanya nanti terlalu banyak. Yang penting apa tujuannya antikris itu yang Pak Bom menyampaikan. Nah, ini adalah pengajaran yang disebarkan binatang ya, ini ya. Maksudnya antikris itu ajaran binatang agar mereka tidak percaya kepada Yesus dan menolak ajaran-ajaran Kristus ya. Itu mereka menolak loh. Ya. Jadi udah mulai jelas ya ditempel di dahi ya. Jadi 66 itu dalam bahasa Indonesia itu ki, si, dan istilahnya apa? Sigma. Jadi 666 itu jadi Kristus, antikristus. Itu. Kalau kita mau bahas ke dalam lagi lebih jauh lagi, makanya ada tempel yang tadi bilang tempel lidahi. Aduh, Cip, jangan ya, jangan pengaruh dengan yang sekarang ini. Harus Anda mengakui bahwa teknologi sekarang itu supaya besok kita nggak bawa dompet. Bukan Pak Bomo, itu kalau menurut saya, ya pandangan saya. Kalau Anda tidak mau dengar juga tidak apa-apa. Jangan dengar orang bilang, oh ini teknologi sudah. Sekarang saya tanya sama Bapak, saudara, apakah Anda firman Tuhan Anda ada di dalam diri Anda, orang bisa lihat bahwa ada ayat berapa dalam tubuh Anda, ada otak, ada ayat berapa ayat Anda? Alkitab boleh terbakar, tapi firman Tuhan tidak pernah hilang. Apalagi Anda dari iman. Sekarang saya mau tanya sama saudara, ini saya membuka pikiran Anda ya, mengenai chip ini. Apakah dengan chip ada dalam tubuh kita, terus kita dibilang antikris, sedangkan kita mengaku, lidah dan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian kita melakukan firman Tuhan. Apakah kita antikris? Otak berpikir. Ingat, hikmat orang itu bukan orang pintar, tapi berhikmat dengan secara rohani. Jadi Anda jangan kait-kaitkan anti chip tangan ini. Itu antikris. Berarti Anda mau samakan. Alkitab dibakar, Anda marah. Orang Kristen bukan begitu, bro.
Firman Tuhan boleh kau bikin apa, tapi firman Tuhan ada di dalam hati kita. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Roma 10 ayat 6. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Filipi 2 ayat 11. Apalagi? Jaminan Yesus Kristus. Kita tidak pernah menyangkal Yesus. Tidak pernah kita punya mulut bilang apa? Sebut yang Tuhan lain, ilah lain. Hanya kita sebut, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Siapa? Yesus Kristus. Jadi bukan chip, saudara-saudara. Itu teknologi. Bukan teknologi mengurus otak, rusak otak Anda. Firman Tuhan itu ya dan amin. Anda mau bikin apa terserah. Tapi kalau firman Tuhan ada dalam diri kita, sehingga kita bisa berbuat. Makanya di Yakobus 2 itu ayat 18 sampai selanjutnya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kan Rasul Paulus sudah jaringan putus lagi nih, karena orang-orang yang tidak kurang ajar ini masuk di sini sudah tahu nomor telepon studio, main telepon, ya, sebentar ya. Ini biasa itu, iblis itu, ya, iblis. Nah, itu. Jadi, saudara-saudara, Abu menyampaikan. Jangan terpengaruh dengan orang-orang menyampaikan, Pak Bom, tolong jelaskan 66 di kitab ini. Berarti 66 itu chip ya. Orang-orang kaya besok nggak bisa belanja. Kita orang Kristen juga nggak bisa belanja. Kalau nggak jadi antikris. Saya mau tanya sama Anda, selama ini hamba Tuhan bicara firman Tuhan di gereja, apakah ada singgung teknologi? Kan tidak. Khotbah firman Tuhan. Makanya firman Tuhan itu kalau pendeta sampaikan di gereja atau ada KKR, pertemuan ibadah jemaat, ikuti. Jangan main handphone ada. Aduh, jaringan ya. Pak Bom merubah dulu ya ke wifi lagi. Ya, Pak Bom sudah rubah ke wifi lagi ya. Karena malam ini memang jaringan, aduh, hancur kecil sekali. Atau ada masalah apa pemasangan kabel atau gimana. Nah, jadi saudara Pak Bom sampaikan, firman Tuhan itu ya dan amin. Ada di dalam diri kita, perbuatan kita. Kita mengetahui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Selama Anda hidup, mulut Anda jangan tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Kasih keluar kata-kata. Apapun yang terjadi, pistol di kepala, kamu mati kelihatan. Ditangkap. Alam sadar, senyum-senyum. Anak-anak Kristen usahakan di ujung maut pun. Ingat, Wahyu 14 ayat 13, Anda mati martir, sudah ada di kerajaan surga. Langsung, trek, kerajaan surga. Lukas 9 ayat 24. Yohanes 12 ayat 46. Lanjut, baca terus. Yohanes 12, baca. Anak-anak Kristen ada bersama-sama dengan Bapa di surga. Langsung, hari ini aku bersama-sama dengan engkau di Firdaus. Janji Tuhan. Jadi ingat ya, antikris itu bukan taruh 66 dengan chip-chip ya, jangan ya, jangan pengaruh. Itu teknologi. Ya, kalau saya besok Pak Bom, ya, ada begitu-begitu, taruh nggak apa-apa, KTP semua apa di dalam, nggak apa-apa. Yang penting iman. Ingat ya, kecuali Anda disuruh motivasi, kau menyangkal Tuhan Yesus, itu baru jangan. Tapi kalau hati kau masih menerima iman, oh Tuhan tiap hari berdoa minta berserah sama Tuhan Yesus, bukan teknologi yang mempengaruhi Anda. Chip 66 ini 66 baca dari perjanjian lama, Pak. Ingat ya, siapa itu antikris? Saya malam ini saya mau bahas dari kitab Sakaria ya, dari Daniel 11 ya. Daniel 11 itu akan terbuka tercerahkan, tapi Pak Bumbu masih simpan ayatnya. Ya.
Daniel 11 ayat 32, 39, Zakaria 5 ayat 6, ayat 8, ya, masih banyak ayat-ayat. Siapa itu antikris? Binatang-binatang iblis yang mau menyamai Tuhan. Mereka beranggap bahwa mereka adalah Tuhan, padahal bukan. Iblis. Nanti Bapak baca, di Zakaria sudah jelas ya, tadi Pak Bowo sampaikan. Siapa itu? Mereka mau sama dengan Tuhan, mengatakan bahwa firman Tuhan diberikan. Comot-comot firman Tuhan. Antikris itu bukan cip-cip di tangan, saudaraku. Tinggalkan masalah itu. Ya, istilahnya kita lihat secara paranoia, kita, aduh, lihat mobil, aduh udah 6, udah antikris. Terus kita dapat nomor mungkin kita punya anak-anak nomor ujian, kan? Aduh kenapa dari 1000 anak-anak, aduh kenapa nomor 666, kita ini antikris ini. Tidak usah pergi gereja terus sama Tuhan. Kalau otak sudah didoktrin dengan 666, nggak usah ya, Pak Bowo minta jangan ya. Bicara 66 jangan, itu kan maksudnya. Ya, chip. Jangan dengar orang yang bilang, oh chip itu 66. Terserah mereka. Saudara mau dengar mereka, mau dengar Pak Bowo, silakan. Tapi ingat, kita kembali ke firman Tuhan. Sudah jelas tadi ya, antikris itu siapa? Sudah jelas tadi, firman Tuhan. Bukan Pak Bowo yang menjelaskan, tapi firman Tuhan. Anda harus lihat, kenapa antikris tidak ada di kitab Wahyu? Ada di 1 Yohanes, 2 Yohanes. Ya? Itu yang saudara-saudara harus tanamkan, karena orang itu harus berhikmat, bukan kepintaran. Berhikmat kepekaan rohaninya. Oke? Berhikmat adalah kepekaan rohaninya. Dia peka dengan rohaninya. Bukan pintar, bukan menghafal Alkitab. Kayak Aditya atau Alkitab, nandar bala-bala bili-bili bolo-bolo, Ustadz kayak nama. Ya, siapa lagi? Felix Yao. Hati-hati, mereka itulah pengajar-pengajar sesat yang memutarbalikkan Alkitab. Ya, mereka itulah yang memutarbalikkan Alkitab. Sudah jelas di 1 Yohanes. Bala bili, itulah antikris. Karena mereka tidak mengakui Yesus adalah Tuhan dan mereka tidak mengakui bahwa Bapa. Mereka menyebut ilah lain, bukan Elohim Yahweh, Hashem Melek, Afinu, Elah Elohim. Tidak mau. Mereka hanya mengakui menyebut. Kalau saudara, Keluaran 23:13, jangan engkau menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan menyebut Pak. Yesua yang Mesias yang benar, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang benar. Kristus Tuhan di kota Daud, malaikat Jibril yang mereka bilang katakan, dan Gabriel. Ya, Mika 5 ayat 1-2. Yesus dari Bethlehem, mereka mau bilang nubuat untuk siapa? Pikir. Bethlehem ada di Arab kah? Di mana kah? Bethlehem itu ada di Israel, namanya Bethlehem, rumah roti. Tidak ada pohon kurma di situ, dang. Aneh-aneh aja lo, ngarang-ngarang, comot-comot ayat kiri kanan, ya. Inilah pengajar-pengajar sesat, hati-hati. Antikris itulah mereka antikris, penyesat. Bukan chip, biar kau mau tanam chip, tapi kalau kau disesat-sesat bagaimana? Kalau saya tanam chip lah, sesat-sesat saja, kau pasti berpindah. Jadi bagaimana? Bayang ada chip, kalau orang kasih chip terus kasih doi di dalam, karena tidak suka. Itu maksudnya ya. Ingat, jangan terpengaruh dengan uang. Ya. Dikasih masuk chip uang, habis itu kau menyangkal Tuhan Yesus, otakmu peyang. Kau cuma senang dunia, tapi kau akan mati. Binasa. Sementara orang semua antri di Firdaus, Anda antri di Gehenna. Apa itu Gehenna, Pak Bobom? Halaman neraka. Gehenna, halaman neraka. Supaya yang belum tahu ya. Tahu. Jadi antikris itu Anda paham sekarang? Sudah mulai paham? Jadi bukan antikris itu yang chip kasih masuk tangan, tempel lidah, bukan. Baca 1 Yohanes yang tadi Pak Bowo. Silakan yang belum jelas baru bergabung, silakan nonton lagi Pak Bowo punya siaran. Malam ini signal kurang bagus ya. Putus. Pak Bowo malam ini signal ya, sudah 2 malam, malam ini lagi. Ya. Tapi mudah-mudahan suaranya Pak Bowo masih bisa didengar ya. Pak Bowo cek juga pulsa data, memang signalnya mana kurang bagus. Oke,
Sampai di sini dulu. Oh, belum. Satu ayat lagi. Tunggu ya. Karena Pak Bob terkenal. Pak Bob tiba-tiba hikmat dari Tuhan menyampaikan bahwa harus Pak Bob menyampaikan. Kita buka, khususnya kita orang Kristen. Pak Bob membaca sampai dari 1 sampai Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Oke? Nah, harus ini Pak Bob baca ini. Ada keterkaitan semua. Karya. Nah ini. Baru baca. Nih. Saling membantulah kamu. Nah, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Abang bahas ayat 1 dulu. Makanya di Filipi 1 ayat 16, 1 Petrus 3 ayat 15, 2 Petrus 1 ayat 5 dan 6, sebagai apologet memberitakan firman Tuhan dengan lemah lembut. Jangan emosi, bro. Teman-teman kadang-kadang ya jangan ya. Itulah harus berapologet ya. Sabar. Sabar dalam susah pun senang. Sabar. Jadi kita memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Pak Bobong tadi sampai agak keras kepada mereka karena mereka bikin YouTube hanya mencari segala sesuatu, mungkin mencari bukan cari makan ya, mencari popularitas, tapi dengan cara salah. Mereka tidak memberitakan firman mereka, Tuhan mereka, tapi mereka membawa comot-comot Alkitab. Itulah Antikristus. Saya langsung telepon aja, bala-bala bili-bili bolo-bolo, Aditya, mereka bikin akun Facebook, YouTube. Bukan kitabnya mereka seberang, mereka belajar, mereka comot-comot kitab kita, kan namanya otak mereka sakit. Zuma, kalau dengar masuk sini ya, Zuma, siapa lagi namanya itu? Batang pisang kasih apa masuk sini, ya? Jadi Anda itu antikris, tapi kami akan memberitakan buat Anda, menyadarkan Anda untuk Anda sadar, kami tidak mungkin mau marah atau tidak, kami menyampaikan firman Tuhan. Oke, lanjut ayat 2, karya. Jadi anak Tuhan yang sekarang mau jadi apologet, silakan ya, harus dengan penuh kesabaran. Ayatnya banyak nanti ya. Oke, Pak baca ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Sudah mulai paham ya, saudara-saudara? Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutamalah kepada kawan-kawan kita seiman. Inilah yang Pak Bobom lakukan. Apa yang hikmat Tuhan berikan kepada Pak Bobom tentang melayani firman Tuhan, Pak Bobom memberikan di siaran YouTube ini untuk memberikan apa yang Pak Bobom tahu. Pelajaran ini Pak Bobom memberitakan kepada saudara, biarlah saudara bisa diselamatkan bersama-sama dengan Pak Bobom dan tidak diberikan sesat dari penyesat-penyesat antikristus sehingga bisa mereka membawa Anda ke dalam kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Tuhan berkati. Haleluya. Amin.